Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nela Gustina dari Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung, Prodi Tadris Bahasa Inggris, akan menjelaskan mengenai relevansi filsafat pendidikan dengan belajar pribadi dan penerapan filsafat pendidikan dalam praktik nyata. Nah, yang pertama, relevansi filsafat pendidikan dengan pengalaman belajar pribadi. Filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam membantu individu memahami proses belajar yang mereka jalani. Melalui filsafat pendidikan, seseorang dapat menafsirkan pengalaman belajarnya secara lebih mendalam dan terarah. Nah, setelah itu yang pertama, filsafat pendidikan memberikan kerangka untuk memahami tujuan belajar. Misalnya, pendekatan humanisme menekankan pengembangan potensi diri dan kesejahteraan emosional. Jika seseorang merasa bahwa proses belajar membantunya menjadi pribadi yang lebih matang, maka hal tersebut mencerminkan prinsip dasar humanisme. Sementara itu, konstruktivisme menegaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman langsung. Kedua, yakni filsafat pendidikan membantu individu mengenali cara belajar yang lebih efektif bagi dirinya. Teori belajar seperti kognitivisme dan konstruktivisme menjelaskan bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya lebih memahami materi melalui praktik, diskusi, dan atau visualisasi, ia sebenarnya menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu, yang ketiga, filsafat pendidikan memberikan pemahaman tentang makna, pengalaman, kegagalan, dan keberhasilan dalam belajar. Pandangan pragmatisme, misalnya, menekankan bahwa belajar adalah proses mencoba, merefleksi, dan memperbaiki. Seseorang yang belajar dari kesalahan dan kemudian menyelesaikan strategi belajarnya telah menerapkan konsep belajar reflektif dalam filsafat pendidikan. Dari penjelasan tadi, filsafat pendidikan memungkinkan kita merefleksikan perkembangan diri secara intelektual, moral, dan sosial, sehingga pengalaman belajar tidak hanya dipahami sebagai pencapaian akademik, tetapi sebagai proses pembentukan diri. Nah, setelah itu yang kedua, penerapan filsafat pendidikan dalam praktik nyata. Filsafat pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diaplikasikan secara praktis dalam proses pembelajaran, bimbingan, maupun kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, filsafat pendidikan dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan. Yang pertama, konstruktivisme mendorong pengajar untuk mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa, mengajak siswa berdiskusi, serta memecahkan masalah secara aktif. Nah, setelah itu ada yang kedua, humanisme, menekankan pentingnya memberikan perhatian pada kebutuhan emosional dan psikologi peserta didik, sehingga terciptalah lingkungan belajar yang aman dan menghargai perbedaan. Setelah itu yang ketiga, ada pragmatisme, menekankan pembelajaran berbasis pengalaman seperti proyek, eksperimen, atau studi khusus, sehingga siswa mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, dalam konsep bimbingan atau pembinaan, filsafat pendidikan dapat diterapkan dengan membantu siswa mengenali potensi dirinya, memberi kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri, serta memperlakukan perkembangan siswa secara holistik. Pendekatan ini menggabungkan pemikiran humanisme, eksistensialisme, dan progresivisme. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat pendidikan membantu individu menjadi lebih reflektif dan kritis. Filsafat ini mendorong seseorang untuk belajar dari pengalaman, pertimbangan nilai dan etika dalam setiap tindakan, serta memahami bahwa proses belajar berlangsung sepanjang hayat. Contohnya, ketika individu memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah, menghargai pendapat orang lain, atau melakukan refleksi diri, ia sesungguhnya telah menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan pada dunia nyata. Mungkin cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.